Sebelum kita mulai, mari kita berdoa untuk teman-teman kita yang ada di Sumatera ya, karena Sumatera saat ini lagi dilanda bencana alam. Banyak orang hilang, bahkan banyak yang meninggal. Puluhan ribu tempat tinggal dan infrastruktur hancur terkena banjir dan longsor. Gue mengajak teman-teman untuk bantu donasi di Kitabisa, linknya gue taruh di deskripsi. Sekecil apapun bantuan kalian itu berarti banget buat mereka. Mayoritas teman gue ya, mayoritas itu tuh ada di Sumatera, dan untungnya mereka nggak kenapa-napa ya. Mereka main Dota malah kemarin. Tapi sejujurnya gue bingung. Gue mau nyebut ini bencana alam atau hasil kerja pemerintah, hasil deforestasi, perusahaan alam besar-besaran, dan itu didukung sama presiden kita Pak Prabowo. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan. Apa itu? Deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon. Ya kan? Betul. Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan, ya dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh, ya kan? Halo semua, gue Kafein dan selamat datang di Radio Nasib. Dimana mau sampai kapan pemerintah kita denial? Susah dikasih tahunya men. Bertahun-tahun banyak orang yang ngingetin, masyarakat, aktivis, serta ahli lingkungan juga ikut mengingatkan kalau mengganti hutan dengan sawit itu ide yang bodoh dan bisa berdampak buruk pada ekologi. Mulai dari banyak satwa yang kehilangan habitatnya kan, karena perkebunan sawit kita tuh monokultural ya. Dalam kasus ini ya anggap aja lah penjajahan. Sampai meningkatnya kemungkinan terjadinya bencana alam gitu. Kenapa? Karena sawit itu akarnya serabut. Artinya apa? Artinya pohon ini gak guna dalam kestabilan lereng kalau ditanam secara masif. Beda sama pohon yang udah tertanam bertahun-tahun, akarnya menjalar mengikat tanah sehingga bisa melindungi kita dari bencana alam. Jadi pohon itu bukan cuma buat oksigen doang ya Pak Prabowo. Sayangnya semua informasi ini cuma dianggap tuduhan. How? Gue gak ngerti buat apa kita punya orang yang ahli lingkungan, ahli perhutanan, kalau ujung-ujungnya gak didengerin. Crazy bro, how stupid is that man? Curah hujan yang tinggi itu cuma salah satu faktor yang menyebabkan banjir di Sumatera ya. Masih ada faktor yang lain. Salah satunya ya tadi, karena eksploitasi alam yang dilakukan secara berlebihan, dan setiap dikasih tahu pasti ngeyel. Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Karena kita butuh, Gus. Loh, maksudnya Kita butuh. Maksudnya Begini, dibiarin dan dulu. ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Nah, saya mengatakan teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim, yang mengatakan bahwa Saya tidak melihat apa yang dikatakan oleh Iqbal itu ekstrim sih. Itu enggak, saya mengatakan arahnya, sesuatu yang keniscayaan yang harus dilakukan. arahnya adalah dia seperti menolak sama sekali mining. Karena industri ekstraksi selalu pada dirinya adalah dangerous dan itu berbahaya. Oke, selain ini orang gak jelas ya, lagi ngomongin lingkungan kok tiba-tiba ke Wahabi, apa-apaan sih make nih orang. Perlu diingat bahwa makhluk-makhluk ini tidak bertanggung jawab kalau terjadi bencana alam. Ya paling-paling ngomongnya ini semua takdir, kita harus nyanyi-nyanyi. Men, kita harus ngebalikin public execution. Sekarang Sumatera yang kena. Kalau pemerintah kita masih denial, bisa aja besok Sulawesi, Kalimantan, bahkan Papua yang sekarang hutannya lagi tambang gila-gilaan, deforestasi besar-besaran. Dan lu kira tambang bikin kita kaya? Kagak. Kalau tambang bikin kita kaya, harusnya orang-orang di Kalimantan itu pada naik Mercy anjir. Yang kaya dari hasil pertambangan itu cuma pemangku kepentingannya, pemerintah dan pengusaha. Yang diuntungkan mereka, yang senang mereka. Nah kita jadi bagian yang dirugikan, bagian sacrificialnya. Negara kita tuh mau maju susah, dihambat pemerintah sendiri guys, disabotase. Gimana nyalahinnya antek-antek asing? Nggak ada antek-antek asing. Gak usah bikin musuh imajinari, apaan sih?